nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know it, that is sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time, maybe. Acting like you don't be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Rovita Juliana. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris 1 Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang Pancasila. Mungkin masih ada di antara teman-teman yang masih bingung mengapa Pancasila menjadi pilar ideologis negara Indonesia. Maka di video kali ini saya akan menjelaskan semua yang berkaitan dengan Pancasila. Untuk teman-teman semua, mari simak video ini sampai akhir ya. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Itu adalah 2 contoh pengertian Pancasila menurut para ahli. Pancasila merupakan buah pikiran musyawarah atau mufakat yang dilakukan oleh para tokoh penting pada masa perjuangan kemerdekaan. Dalam Pancasila ada 5 sila atau pedoman yang perlu diketahui. Kelima prinsip yang ada dalam Pancasila tersebut kali pertama dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Adapun 5 prinsip yang dijadikan sila dalam Pancasila tersebut ialah: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; yang ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai di dalam Pancasila merupakan pedoman normatif yang digunakan pada setiap kegiatan penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki arti bahwa segala peraturan negara harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Berikut ini rangkuman tentang kedudukan Pancasila yang perlu kita ketahui dan kita pahami. Mari disimak. Sejarah perumusan dan lahirnya Pancasila. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat. Dalam pidato pembukaannya, Dr. Rajiman antara lain mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang. Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini? Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu 5 dasar oleh Muhammad Yamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Yamin merumuskan 5 dasar sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan; yang kedua, peri kemanusiaan; yang ketiga, peri ketuhanan; keempat,
peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Muhammad Hatta dalam memuarkannya meragukan pidato Yamin tersebut. Pancasila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila. Soekarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut: kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Nama Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni.